semuanya, kenalin kita dari kelompok 7. Kita di sini akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah konseling berbasis kekuatan. Oke, kita akan bikin podcast ya. Oke, nanti podcastnya kayak gimana sih? Podcastnya nanti berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Jadi mungkin dari teman-teman pendengar semua juga pasti relevan lah apa yang pernah dialami sama teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berarti terkait kesehatan mental ya Kak? Iya benar, nggak jauh dari itu. Ya, ini akan seru banget ya. Nanti apa aja yang kita bahas seksi. Gimana teman-teman? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Kalian ngapain aja sih di rumah? Atau kalian ada di kos semua? Selama liburan sih kita pribadi sendiri aku di rumah sih, pulang kampung. Sama sih, aku pulang kampung juga. Kalau dari Ana, Firda? Mungkin kalau aku ya nggak, karena keterbatasan waktu gitu ya, jadi aku selama libur kemarin aku ada di kos gitu. Kalau aku sendiri setengah-setengah karena juga masih ada kegiatan di kampus dan juga bisa pulang, jadinya setengah di sini di kos dan juga setengah di rumah. Orang sibuk, Orang sibuk ya. Sibuk karena keadaan. Nah ngomong-ngomong sama sibuk nih, kalian kalau misal di rumah itu kegiatannya apa aja? Scroll TikTok kah? Atau ngapain gitu? Kimsy banget nih ya. Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh kan kalau misalkan nggak ada kegiatan biasanya lagi free time. Kalau nggak tidur itu biasanya, karena kalau menurut aku sekarang kayak nggak ada deh jenis yang nggak scroll TikTok tuh bener ya. sih, relate banget. Terus banyak banget kalau kita lagi scroll TikTok tuh kayak seru banget gitu loh, udah sampai kayak lupa waktu. Kayak misalkan kita nggak nyadar tiba-tiba mau scroll bentar aja, kadang sampai ketiduran, kadang tiba-tiba udah 2 jam aja nih. Yang dibuka tuh macem-macem kalau aku. Kadang kayak kita interest sama satu video, repost. Terus habis itu kalau nggak repost nanti kita nyari hal-hal yang mirip-mirip sama itu. Kalau nggak belum lagi ada, sekarang ada drama dajin. Sumpah itu ibu aku juga udah terkena virus itu tuh. Terus sampai suruh aku ngedownloadin kayak gitu. Terus kalau aku sendiri itu tuh kadang ada iklan-iklan, kan banyak kalau di TikTok sendiri tuh ada kayak affiliate Iya, gitu. Sekarang banyak banget sih. Terus kalau dulu tuh orang-orang jualan tuh kan cuma kayak foto di post gitu aja. Kalau sekarang tuh kayak bener-bener, orang pakai kok bagus ya, kayak gitu. Terus jadinya ya udah aku kayak banyak keranjang-keranjangin gitu. Kayak menarik sih. gitu ya sekarang ya. Gitu dari aku. Kalau dari teman-teman gimana? Sebenarnya kegiatannya hampir sama sih kayak Vira disebutin tadi, tapi kalau aku itu lebih ke kayak monotonnya banget karena emang hampir setiap hari liburan kemarin itu kegiatannya hampir sama, kayak udah bangun tidur aku nggak ngapa-ngapain, walaupun emang pagi harus emang bikin sarapan sendiri, terus abis sarapan ya udah nggak ada kegiatan lain kan karena emang kebetulan nggak ada tugas lain. Jadi kayak ya udah banyak waktu buat kayak pegang HP, mau nggak mau kayak keasikan nih nonton kayak TikTok, terus kayak nonton kayak film gitu. Cuma kadang emang tadi disebutin Firda, kadang di TikTok tuh seringan banget ya, banyak banget affiliate yang nge-review kayak barang bagus yang sesuai sama untuk kehidupan sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, banyak banget keracunan membeli barang-barang yang ya gitulah yang bikin jadi boros gitu. Berarti suka shopping ya? Ya gitu sih istilahnya, suka shopping. Cuma kayak yang aduh ini reviewnya bagus-bagus banget, mereka kayak karena canggih teknologi juga ya, jadi kayak reviewnya itu detail banget gitu. Kalau aku sendiri kan karena di kosnya, terus aku tuh kan kita suruh bikin instrumen kan, nah itu tuh aku belum selesai sih, udah selesai, cuma kan harus ngasih ke dosen pembimbingnya gitu kan, tapi beliau nih minta buat bimbingan gitu, jadi hard file gitu kan, jadi aku nggak bisa pulang. Nah itu aku tuh kalau di kos itu ngerjain itu, dan kalau misalnya lagi sama kayak Firda tadi lagi free time gitu pasti kan scroll TikTok, terus ngeliat segala macam, terus tapi pasti tanpa sadar buka keranjang di TikTok, kan di TikTok tuh ada keranjang gitu kan, nah itu pasti lihat-lihat dulu ngeliat itu kan. Nah terakhir tuh aku beli
gantungan kunci. Jadi itu kan memang buat kita tuh nggak bermanfaat, maksudnya nggak ada manfaatnya, itu cuma hiasan gitu kan. Jadi kayak ya kayak gitu sih kalau keseharian aku ya. Berarti kamu kepikiran habis beli sebenarnya buat apa sih gitu ya? Iya, padahal kan itu cuma buat ya hiasan doang, nggak ada manfaatnya gitu kan. Tapi ini fun fact juga ya, kalau aku sendiri tuh kadang tuh barang-barang sebenarnya aku butuhin, cuman kadang butuhnya tuh nggak pas bener-bener butuh. Jadi misalkan aku mau beli cewek lah beli cushion, sebenarnya belum habis, tapi karena ngelihat di situ tuh lagi diskon, jadi tuh aku bukan terpaksa sih, kayak tertarik untuk beli saat itu karena kayak mikirnya wah kalau besok-besok udah nggak segini harganya, padahal belum habis. Kayak gitu Diskon gitu kan. Apalagi awal bulan ya. Iya. diskonnya banyak nih. Sama sih, aku juga tipe kayak Firda nih. Kalau misalkan kayak misalnya make up ya, contohnya kayak eyeshadow gitu kan. Eyeshadow kan pasti warnanya banyak banget kan. Nah, gitu kan kayak aku tuh pengen banget, padahal udah punya nih kayak misalkan eyeshadow yang nude gitu kan. Cuma kadang tuh kalau misalkan lihat TikTok ada yang affiliate kayak eyeshadow merek brand lain, terus kayak warnanya tuh kayak lebih ke mauve gitu kan. Jadi pengen punya juga gitu. Jadi kayak ngerasanya aku butuh ini nih. Padahal kayak eyeshadow yang aku punya pun masih bisa dipakai gitu. Jadi kayak kemauan sesaat aja sih, selebihnya kayak gitu. Iya. Kayak habis beli ya udah padahal ya. Iya, padahal masih banyak dan numpuk gitu loh di tas. Kalau aku sih lebih ke blush on, aku suka banget kalau pakai blush on tuh harus merah gitu loh. Dan aku punya beberapa merek blush on kayak Kadang ada yang liquid, ada yang powder. yes. Dan itu kayak cewek banget gitu loh. Padahal kayak aduh masih banyak, tapi ini lucu sih warnanya. Jadi kayak ya udah beli lagi gitu. Kayak harusnya kayak menyesal beli daripada nggak beli. Iya, kan? daripada gak beli gitu. Tapi sebenarnya itu kita itu kadang beli barang itu yang kadang kita nggak butuhin gitu. Bener kata teman-teman yang tadi kita bahas ya. Jadi kayak tiba-tiba check out itu sebenarnya menurut kalian tuh bahaya nggak sih guys? Nah itu sih yang mau aku tanya juga. Sebenarnya kalian ngerasa nggak sih kayak keinginan sesaat itu mengganggu kayak aktivitas kayak atau keinginan kita sih untuk memenuhi hasrat itu, sebenarnya kayak mengganggu nggak sih sebenarnya gitu? Kalau menurut aku pribadi ya mungkin agak mengganggu karena kan itu cukup menguras isi dompet ya. Mengganggu isi Iya dompet kan? berarti ya. Karena kan tanpa sadar tiba-tiba check out, ntar kalau ngeliat saldo di M-banking kan tiba-tiba kok tinggal segini. Aduh. Menurutku cukup mengganggu sih itu. Iya, kalau aku sendiri juga ngerasain gitu waktu kita check out. Kan tadi Devi bilang kayak diskonnya banyaknya di awal bulan kayak gitu. Iya. Sedangkan kalau buat kita mahasiswa awal bulan kita baru dikasih uang, mungkin rasanya kayak kaya nih kita masih nih uangnya kayak gitu. Tapi udah di pertengahan sampai akhir tuh, aduh kita harus menghemat, jadinya yang dikorbanin makannya gitu. Iya kayak harusnya makan harusnya 3 kali sehari gara-gara Jadi kita sekali ya. sekali malah. Berarti bisa jadi tuh mengganggu kesehatan kita juga nggak sih? Iya. Kesehatan mental juga mungkin ya. Bisa Tapi disebut gitu berhubungan sama apa kalau misal kesehatan mental menurut kalian? Kalau dari pribadi aku sih, kalau dari personalnya kan itu ya buat kita sendiri kan kesehatan fisik gitu kan. Tapi ya kita mau gimana lagi karena emang dunianya tuh kayak gini kan. Jadi kayak kita kan ngelihat orang-orang juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ngeimbangin tuh rasanya ada hal yang kurang. Jadi kayak kepuasan di diri kita tuh, aduh teman aku kalau dia suka check out kayak gini ya udah aja. Terus kayak kitanya FOMO gitu loh. Iya. Apalagi di kos tuh selalu banyak banget paket-paket numpuk. Iya benar-benar. Terus kalau misalkan kayak kita tuh nge-check out, itu tuh kan ada kepuasan sendiri gitu loh. Kalau dari aku nge-check out dan nungguin paket, misalkan pesanan kamu diantar hari ini, itu rasanya kayak Excited. iya, Kayak unboxing gitu. pengen ngebuka. Padahal kalau udah ngebuka tuh sebenarnya ya udah. Tapi itu masih berulang terus kalau buat aku, kayak rasanya tuh happy aja lagi ngebuka paket itu tuh. Tapi kalau aku ngerasanya itu kadang tuh aku misalkan kayak ngeliat temen nih kayak beli sesuatu gitu, kadang tuh kayak aku juga pengen nih barang yang dia punya gitu. Jadi kayak mau nggak mau kayak aku juga harus
beli gitu kan. Tapi menurut aku mikirnya kayak oh ini sebenarnya nggak bagus nggak sih buat diri aku sendiri. Kayak aku ngerasanya kalau misalkan temanku punya ini aku juga harus punya ini, jadi kayak rasanya kayak berlomba-lomba gitu loh, harus punya barang yang bagus gitu. Jadi menurut aku mikirnya kayak ini bagus nggak sih buat diri aku sendiri. Masa aku rasanya aku kayak yang berlomba-lomba sama teman sendiri, kayak ngerasa bersaing gitu kan. Menurut aku kayak yang kayaknya ini rasa kepuasan diri aku harus lebih bersyukur lagi sih gitu. Berarti bisa dibilang itu kadang kita itu FOMO aja nggak sih Iya. buat beli barang gitu kan. Apalagi sekarang tuh outfit itu macem-macem banget gak sih guys. Kayak ngelihat apalagi cardigan ada yang lucu, aduh itu nggak bisa ditahan sih. Semua hal Semua hal ya nggak bisa kita tahan. kayak jujur. awalnya kita nggak kepikiran, pas lagi scrolling tuh tiba-tiba kayak Ih, lucu. iya. Karena satu kata lucu, jadi Lucu. harus punya gitu Iya. kan. Oke. Menarik nih kalau teman-teman tadi kan sebenarnya ya ngasih kita semua sih. Kita tuh kan punya keinginan dan sebenarnya kita tuh sadar ya. Kalau dari kalian, ya aku tuh masih bingung gitu loh kalau aku sendiri caranya harus gimana. Barangkali teman-teman pas lagi scrolling terus tertarik, pernah nggak kalian terus nggak jadi beli dan alasannya kenapa? Oke. Mungkin kalau dari aku ya, aku sering banget udah ngeliat nih pengen beli ini tapi kayak tiba-tiba nggak jadi beli itu karena selain mungkin tadi uangnya habis terus tiba-tiba terdistract sama yang lain gitu. Jadi kayak kayak misalnya mau beli ini terus tapi dilihat lagi kayak ini butuh nggak sih sebenarnya. Kalau nggak perlu banget tuh mending buat yang lain aja uangnya gitu. Kalau aku Oke. Kalau aku sendiri sih lebih kayak yang kalau ada keinginan mau untuk membeli sesuatu yang aku nggak terlalu butuhin banget, cuma karena kayak aku pengen gitu. Tapi aku lebih ke nasihatin diri aku sendiri kayak yang hal yang kamu punya selain itu banyak loh, kamu nggak harus punya ini gitu kan. Masih ada kebutuhan lain yang harus kamu beli, apalagi kita anak kos gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang tuh setiap harinya ada banget kebutuhan yang kita nggak tahu itu kebutuhan apa. Jadi kayak aku lebih kayak nasihatin diri sendiri sih kayak udah sih bersyukur aja gitu kan, jangan harus kayak ini punya itu punya gitu. Kalau aku jangan semua dibeli gitu ya. iya, jangan karena punya teman punya ini kita mau gitu. Kalau aku lebih ke karena suka ngebandingin harga ya, dari TikTok Shop, lalu Shopee, terus ke aplikasi lainnya, jadinya lupa lama-lama. Jadi kayak aduh nggak jadi beli, kayak aduh harganya hampir sama ya, milih yang mana, udahlah besoknya lupa. Ya udah jadinya kayak lupa sendiri gitu loh, sampai akhirnya mungkin minggu depannya kayak oh iya aku mah beli baju atau beli make up nggak jadi gitu. Jadi kayak uangnya aman. Karena teralihkan ya. Iya, makanya. teralihkan. Kalau Firda sendiri gimana? Aku sendiri sih kadang tuh masih kayak gitu loh, suka apalagi ngelihat itu tadi kalau misalkan vouchernya itu dia besar, aku tuh punya keinginan yang kayak beli sekarang. Kayak misalkan atau enggak di besok nih, bentar lagi kan Juni ya, 66. Iya. Aduh, diingetin lagi. Kan sebenarnya kan peluang besar untuk besok ada flash sale kan, di aplikasi Oren itu tuh. Tapi tuh mungkin pas sekarang ini aku ngelihat ada barang incaran aku yang kayak udah turun harganya gitu loh, kayak aduh nunggu sekarang beli sekarang atau nunggu 66, sedangkan 66 tuh belum pasti kayak gitu kan. Nah jadi aku tuh masih mikir-mikir kayak gitu kalau untuk yang harganya lumayan pricey. Tapi kalau masih yang kayak ya udahlah masih kira-kiranya dompetnya aman tuh masih belum bisa stop. Kayak gitu. Paham. Kayak gitu sih aku, makanya aku butuh nasihat teman-teman. Berarti kita harus kayak pas lagi scrolling nggak apa-apa tertarik tapi kita pantengin dulu kali ya videonya, kayak Sambil istighfar nggak sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, dompetku udah menipis. Sambil scroll lagi. sampai kita kayak oke, butuh nggak, sampai kayak gitu mikir gitu dulu. Akhirnya harus enggak nih, ya udah harus di scroll kayak gitu kali ya. Langsung close aplikasinya aja, langsung sholat gitu ya. Bisa tapi kayak ya benar sih, cuman kan kita kan kebanyakan dengan itu tadi ya, istirahat dengan banyak rebahannya. Kalau menurut teman-teman
kan di waktu luang tuh sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin nih. Kira-kira kalau dari kalian nih apa yang biasa kalian lakuin kalau mau di kos ataupun di rumah gitu untuk mencegah si shopaholic kita yang udah nggak bisa, hampir nggak bisa dikontrol tapi kita coba kontrol gitu. Kalau aku ya pribadi aku suka nonton sih Netflix gitu. Jadi kalau misal nonton itu kita kan nggak scroll HP kan, bener-bener fokus filmnya. Jadi kayak aku ngerasanya aku tuh nggak bakal ngelihat barang-barang lucu gitu loh. Jadinya bisa teralihkan kalau menurut aku. Kalau mungkin teman-teman yang lain gimana? Sebenarnya hampir sama sih kayak yang Devi sebutin tadi. Kalau misalkan emang kita udah kayak terlalu kemauan nggak bisa terkontrol, emang harus ada peralihannya gitu ya. Cuma kayak untuk aku sendiri itu aku lebih ke kayak yang beres-beresin kos sih, kayak nyapu, ngepel, terus kayak yang kadang tuh kalau misalkan banyak banget waktu luang gitu daripada aku kayak yang mainan HP terus, jadinya kayak banyak kemauan juga ya beli ini beli itu. Ya udah aku kayak nyuci bajuku sendiri sih. Kadang kayak yang bisa nih padahal kayak aku ngasih lobby, cuma kadang tuh kayak yang daripada aku main HP terus gitu kan, jadi banyak waktu luang, jadi kayak yang udah aku kayak beresin kos, bersihin lain-lain hal lah gitu lah istilahnya. Berarti Adin ini tipe orang yang rajin ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih bagus tahu. Tadi aku kayak dengar ceritanya Adin, justru dia tuh kalau misalkan banyak waktu luang malah bisa nyuci baju. Jadi kan kayak dapat dua hal bagus. Di sisi lain dia nggak shopping, yang kedua dia juga bisa saving. Iya, betul ya. Iya. Kalau Ana sendiri gimana nih? Kalau aku sama sebenarnya mirip sama Adin sama Devi sebenarnya gitu. Kalau misalnya lagi waktu luang gitu pasti beres-beres kos, terus kalau udah selesai beres-beres kos gitu nonton. Kalau enggak sebelum abis beres-beres kos itu biasanya kayak olahraga kecil gitu kan, kayak itu kan lepas dari handphone kan pastinya. Jadi benar-benar fokus sama diri kita sendiri, walaupun contohnya itu ada di HP tapi kan enggak buka-buka yang lain gitu. Kalau aku gitu sih, kalau enggak nonton film atau bersih-bersih kos atau olahraga gitu sih. Oke, jadi ikut olahraga ya? Iya. Pakai Strava nggak? Aku sih Keren sih. sama sih, aku juga kayak Ana yang bagian terakhir itu, aku juga suka olahraga. Akhir-akhir ini katanya ya udahlah daripada mau ngapain, jadinya jadiin habit aja. Setidaknya 1 jam sampai 1,5 jam itu kayak muterin dari PKMU sampai ke Gedung Timur sampai ke depan lagi kayak gitu. Jadi ya buat ngurangin kita rebahan. Iya sih, keren banget Firda. Karena kan kita udah nggak ada aktivitas di kampus kan. Iya. Kalau habis makan tiduran itu kan nggak baik gitu kan. Jadi daripada aktivitasnya kayak gitu-gitu aja, mending dilakuin yang lain. Iya. Oh, jadi kayak coping ya tadi bisa disebut lah ya, yang disebutin teman-teman tadi, udah menurut kalian kayak berimpact banget nggak sih di kalian? Barangkali kalau misalkan ini dari yang disebutin tadi Ana atau Firda itu bisa aja nih ngaruh juga di hidup atau kamu ya, gitu, bisa dicoba juga nih biar kayak nggak terlalu keseringan untuk scroll kayak online shop gitu. Iya sih, kayaknya itu olahraga salah satunya bisa aku coba karena Bener ya, jujur bisa. jujur aku Ditemuin belum ya. pernah ini olahraga di UNES. Parah banget sih, udah mau Pernah sih, apa cuma sepedaan keliling-keliling, udah termasuk olahraga belum sih? harus cobain joggingnya sih. Iya Olahraga di sih. UNES tuh fun banget, kayak Aduh. semua orang berusaha untuk positive vibes. Iya sih. Iya. Aku pun pernah nyoba, walaupun sendiri itu enjoy banget, beneran enjoy. Jadi kayak orang-orang walaupun ramai ya udah mereka Peduli nggak gitu peduli gitu, Kayak masing-masing dilihat. gitu ya. Bisa dicoba sih itu. Iya sih. Jadi Devi bakal mencoba jogging ya. Cobain. Coba, aku mau nyoba deh. Kalau misal jogging tuh biasanya kalian sore atau pagi guys? Sore sih. Iya ya, sore, jogging sore. namanya. Tapi kalau aku lebih sering sore, karena kalau pagi biasanya kan kalau nggak iya sih. 90% ya. Iya, tapi kadang pagi juga. Lebih seger pagi nggak sih?
Iya. Cuman kalau pagi itu kadang panas kan kalau udah mulai kayak jam-jam 7:30 gitu tuh. Jadi beda kalau sore tuh kayak udah adem gitu loh suasananya. Iya. Ya, kalau nggak dapet UNES after rain tuh wah Wah, beneran Mantap. beda gitu rasanya. Boleh dicoba. Gimana, ada usulan-usulan lagi nggak teman-teman? Kiranya selain kayak jogging, kita harus ngapain sih? Aku lebih kepo ke olahraga yang dilakukan anak di kos sih. Ngapain tuh, Nak? Ya udah ya. Bukan kalau Firda mungkin sama Ali mungkin yang jogging tuh Iya, ya. keluar jogging. Aku kan nggak bisa pergi sendirian. Maksudnya kalau sendirian tuh kayak aku ngerasa sendirian Lebih banget. introvert, Iya. ya. Nah itu jadi aku olahraganya ya workout gitu di rumah kan banyak apa ya kayak contoh-contoh gitu kan Di YouTube. YouTube gitu. Nah itu aku dari situ. Jadi kayak yang bisa dilakuin sambil bahkan dilakuin sambil rebahan tuh bisa gitu. Rebahan. Iya, Aduh. jadi walaupun kita rebahan masih ada geraknya gitu, nggak yang benar-benar rebahan terus megang HP gitu, enggak gitu. Kalau aku Oke. Bisa tuh. Bisa sih. Selain itu aku juga apa ya? Masak sih. Masak. Iya. Aku kebetulan suka masak juga. Jadi kayak yang Masak MPG Din. My baby. My baby. Mungkin karena kemarin juga mungkin banyak waktu luang gitu ya kan. Jadi kemarin tuh aku sempet sering masak karena emang ada kemauan lah mau naikin bebekku. Jadi kayak jadi kayak konsisten buat masak sendiri, kayak kebutuhan tiap harinya itu berapa, makan maksimal berapa kali, terus makan buah ini itu. Jadi menurut aku itu ngaruh juga sih, nyari kesibukan buat kayak peralihan kalian biar kayak nggak terlalu cenderung ke online shop belanja kayak gitu. Jadi itu bisa dicoba juga sih. Ngomong-ngomong tentang masak jadi lapar ya. Ada yang mau sarapan? Kamu biasanya masak apa, Din? Kalau untuk kemarin itu masaknya itu kadang itu lebih ke kayak kebutuhan setiap hari. Misal kayak harus ada sayur, kayak protein, karbonya berapa gitu. Kadang yang lebih sering itu aku masak kayak dada ayam. Ribet ya. Iya. Jadi kayak udah aku ngikutin saran-saran dari TikTok sih sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya Lagi-lagi banyak negatif tapi ternyata juga masih ada positifnya. Ada positifnya. Iya sih. Harus pintar-pintar memilih VT mana gitu ya. Kalau sekiranya harus buat kita shopaholic, Scroll. Blokir gak sih sekalian tidak tertarik. Tapi jangan salah loh, kalau misalkan affiliate kayak gitu kan sebenarnya menguntungkan juga nggak sih? Kita juga sebenarnya bisa sih join kayak gitu, karena bisa menghasilkan uang. Iya, Dan kita dapat produk gratis gak sih? Kalau kita jadi affiliate-nya, cuma sekarang case-nya adalah kita adalah orang yang terinfluence. Orang yang tersembunyi afiliator. Iya. Jadinya udah nggak sehat, malah kita kayak ngasih uang untuk mereka, jadi mereka happy aja, tapi Kitanya yang aduh nggak baik ya. Kalian ini semester 6 kan masih ada beberapa kuliah, masih ini nggak suka baca buku gitu nggak? Oh jujur selain proposal, enggak sih jujur. iya sih iya benar. Oke, berarti udah berkurang banget ya karena emang selalu terus juga ya, dan juga ngerjain tugas aja. Jujur aku dulu tuh suka baca buku novel sih. Cuma sekarang aku kayak aduh males banget. Ini bukunya di pojok ya sekarang ya posisinya perpustakaan. Oh ini. Soalnya biasanya di tengah-tengah kan. Aku biasanya posisinya kalau di perpustakaan di sini. Oh, agak nyempil ke dalam ya. Kecil gitu, biar nggak kelihatan aja. Udah kecil nggak kelihatan. introvert. Iya. Mungkin pembahasannya tadi seru banget ya semuanya. Jadi kayak kita nih perempuan nih, perempuan kita kebiasaan kayak yang shopping, terus kayak membeli sesuatu yang agak berlebihan gitu juga kan. Terus juga tadi kita ngebahas kayak cara peralihan kalian gimana supaya kalian nggak terlalu
menghadapi kayak shopping yang berlebihan gitu. Menurut aku tuh seru banget sih. Jadi kayak aku ada kayak gairah buat kayak masukan dari kalian semua untuk melakukan hal positif lebih banyak lagi gitu. Dan ternyata aku baru sadar banyak temennya ya yang sama, ternyata tuh suka shopping, apalagi cewek-cewek. Jadi kayak ketemu sama kalian tuh ngobrolnya jadi seru. Fun banget ya. Iya. Lebih relate gitu nggak sih? Iya, dan ternyata tuh banyak ya solusi-solusi dari kalian itu yang mungkin bisa aku coba gitu. Yes, betul. Iya, dan aku juga bisa coba. Tadi Adin suka masak. Kalau dia buat naikin bebek, kayak aku harus masak untuk menurunkan. Aduh sama, aduh. Ya udah kalau gitu aku mau makan di kamu aja. Numpang ya. Numpang aja. Gitu sih. Oke, kalau kayak gitu nih, apakah teman-teman ngerasain hal yang sama kayak kita? Kalau bisa nanti kalian bisa sharing-sharing ya. Di kolom komentar. Jadi kalau misal kalian relate, terus kalian juga punya cerita, kalian juga bisa komen di kolom komentar ya guys. Kalau komentar di YouTube-nya Adin. Bakal di post di YouTube-nya Adi. Oke, seru juga ya tadi pembahasan kita mengenai kayak shopaholic ya. Kalau bahas lagi Gen-Z-nya, mungkin teman-teman semua seperti kata Devi, kalau misalnya ada cerita, saran atau kayak memberi masukan, itu kalian bisa ceritakan di kolom komentar bawah ini ya teman-teman semuanya. Mungkin dari teman-teman aja ada yang masukan lagi? Iya sih, kalau dari aku ya, presiden masuk kayak misalkan kita bahas shopaholic ini tuh nggak cuman sekarang aja, karena aku merasa fenomena ini akan terus berlanjut mau sampai ke anak cucu kita nanti tuh pasti akan ada dengan berbagai kemudahannya gitu. Orang tua kita dulu pun juga tapi masih offline store, mereka akan beli. Cuman di tahun kita atau di generasi kita sekarang ini adalah udah pakai media sosial kayak gitu yang lebih mudah, apalagi connect and banking. Jadi kayak 2 kali klik udah sampai gitu. Itu sih dari aku. Ada yang lain ada nggak? Sama sih pasti. Mungkin kalau dari aku sudah terwakilkan oleh teman-teman ya. Jadi mungkin kita tutup video ini. Oke. Thank you for watching guys. Bye. Berapa menit?